teman-teman yang lainnya ya, karena nanti ruangan ini jam 1 dipakai juga kan ya? Ya, jadi moga-moga nanti sebelum jam 1 acara ini sudah kita selesaikan dan kita mendapatkan kesepakatan untuk optimalisasi penanggulangan program TB di Kabupaten Kapuas. Mungkin kita mulai aja ya, Bu Tri yang ini. Enggak. Iya, terima kasih. Nggak panjang. Kabelnya nggak panjang. Pak, di sini kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Pertama-tama kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, khususnya adalah dari bidang P2P ya, dari seksi kedua menular program TB ya. Berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas perkenannya menghadiri undangan pada hari ini. Yang saya hormati bidang pelayanan medik Rumah Sakit Umum Dr. Sumarno, staf di sini ada Bu Christine ya, Bu ya. Terima kasih ya Bu. Kemudian juga ketua tim TB ya di kalau dulu namanya tim DOTS ya, sekarang namanya bukan tim DOTS lagi ya. Apa namanya? Dulu namanya tim DOTS ya, tim DOTS Dr. Rian. Terima kasih. Yang saya hormati juga di sini ada Pasor TB Kapuas Ibu Meti dan juga Bu Eka ya dari farmasi. Bapak sambil pakai cadar jadi enggak. Oh ya Pak. Enggak pakai cadar jadi enggak. Iya ada Bu Fatma, ada Bu Arus ya. Terima kasih. Dan juga ada Mbak Fauzia ya untuk asisten finance kita di samping saya kepala seksi P2 menular ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan kami ke sini adalah intinya bagaimana agar kita semua bisa kalau kesepahaman, satu pemahaman, insya Allah kita sepaham ya, bahwa kita perlu mempercepat atau meningkatkan ya, penemuan kasus TB kita, khususnya yang didiagnosa dengan TCM ya. Karena apa? Karena ada hasil evaluasi ya, dari pusat yang kemudian diteruskan kepada provinsi dan kabupaten bahwa utilisasi atau penggunaan cartridge TCM ini masih rendah ya, termasuk di Kabupaten Kapuas. Di Kalimantan Tengah ya Kak Bambang ya, ada Kabupaten Kapuas termasuk salah satu di antaranya ya. Padahal ini adalah alat TCM ini adalah metode pemeriksaan yang terbaik ya untuk saat ini, sehingga pasien tidak perlu menunggu lama dibandingkan dengan pemeriksaan BPA sputum yang sama-sama kita ketahui, dan juga dari TCM ini juga bisa kita ketahui ke arah adanya TB resisten obat ya, seperti itu. Nah jadi pada kesempatan hari ini kami bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang khususnya dari rumah sakit sebagai pasienkes yang ada alat TCM-nya ya, alat TCM-nya satu dari sekian ratus rumah sakit di Indonesia ya, yang sudah difasilitasi alat TCM. Kami pertemukan juga dengan teman-teman Bapak Ibu dari sebagian ya dari puskesmas jangkau ya, karena memang
mengirim pasien untuk pemeriksaan DCM sekutumnya ya, untuk pemeriksaan DCM di rumah sakit ini tentu memerlukan ya. Jadi fokus kita adalah kepada puskesmas yang memang terjangkau, yang dekat ya. Nah, baik sebelumnya Bapak Ibu, jadi ini ada bahan diskusi, tapi mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan karena kita sama-sama sudah tahu ya bahwa penemuan kita Bapak Ibu ya nasional, penemuan kita baru 24%. Ini secara nasional Indonesia. Ini penemuan kita baru 24% dari target. Seperempatnya juga belum, ya. Seperempatnya juga belum. Untuk TB resisten obat kita juga masih sepertiga dari target. Artinya masih banyak sekali yang belum kita temukan. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ini target-target dari Puskesmas Kabupaten Kapuas dari 26 puskesmas ya, itu kita lihat di sini untuk target CPR dan target SPM-nya sebagaimana Bapak Ibu lihat di sini ya. Masing-masing nggak kelihatan ya Pak ya? Bukan, maksud saya dari masing-masing puskesmas target dengan pencapaiannya apa ya? Nah, ini tahun 2020 ya, kita lihat seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi sampai CP9 pun, sampai CP9 jangka ini memiliki target untuk standar pelayanan minimal ya. Dan juga target untuk case detection rate-nya ya, penemuan kasus-kasus baru ya. Kalau kita lihat dari seluruh puskesmas Kabupaten Kapuas, maka ini ya ini Bu Krisna ya, Bu Krisna Bu Krisna udah lama sekali ya di program TV. Bu Krisna tahu ya, jadi untuk target penemuan kasus yang tertinggi ya 85. Kemudian di sini dari Selat ya, Selat 23 ya, Bu Tri ya. Nah, kemudian dari Anjir ada 61 ya, Bu Asuh, Pulau ada 27 ya. Kemudian mana lagi puskesmas itu baru ada 34 ya, ada 34 ya, yang ada di sini ya. Nah, tapi realitanya kita masih cukup rendah. Nah, makanya kita dorong bagaimana agar untuk memanfaatkan menggunakan alat DCM yang ada ya. Makanya kalau udah alat DCM, puskesmas nggak usah capek-capek lagi untuk SPS gitu ya Mbak nanti ya. Nggak usah capek-capek lagi ya. Yang kecil pun itu sudah bisa terdetek ya oleh alat. Realitanya, nah kembali ini adalah kegiatan TB ya. Insya Allah ini Bapak Ibu sudah tahu ya, saya lomati saja ya. Nah ini adalah jumlah kasus TB penemuan yang baru di Kabupaten Kapuas tahun 2020 ya, TB BTA positif. Ini campur ya, berarti Mbak Niti ya, antara DCM maupun sputum ya. Jadi ini masih kondisinya masih seperti ini ya, masih banyak yang kurang dari target yang ditetapkan. Kemudian ini yang TB lanjutan dari yang tadi ya. Nah, jadi secara umum kita Kabupaten Kapuas untuk penemuan kasus baru itu baru 19,9%. Mungkin yang terendah yang pernah kita rekod yang alami ya, mungkin karena pandemi dan sebagainya ya. Ini termasuk Kabupaten Kapuas hanya 20% penemuan di tahun 2020 ini ya. Kemudian nah untuk success rate ya, untuk keberhasilan ini kita tidak memandang apakah konversi menjadi negatif atau tidak gitu, tapi pokoknya selesai gitu ya. Itu kita tahun 2020 kondisinya seperti ini Bapak Ibu 5% ya.
Nah tapi ini apakah menyisakan di akhir pengobatan masih positif karena orangnya nggak datang-datang ya, mungkin nggak diperiksa sputum ya, tapi pokoknya sudah selesai aja pengobatan ya, ini kita masih 80 kembali. Nah kemudian ini untuk tingkat penggunaan TCM ya, alat TCM kita ternyata di tahun 2020 Bapak Ibu Maret ya kita mulai ketemu tuh bersama yang namanya COVID di Kabupaten Kapuas ya. Ini trennya kita lihat menurun ya, menurun masuk kabupaten dengan tingkat utilisasi TCM yang rendah ya, ya. Jadi ini untuk tahun bulan ke bulan, padahal cartridge-nya itu sangat banyak sekali. Cartridge-nya itu mahal ya Pak ya, satu biji itu mahal sekali ya. Jadi ini sayang karena nanti sudah dekat dengan masa kadaluarsa ya. Nah untuk 2021 tingkat penggunaan TCM kita juga masih ya kira-kira di sini 10, 9, 13, 16, 10% ya. Satu hari itu kapasitas penggunaan TCM di rumah sakit Kapuas itu berapa? 200 ya. Kalau saya lihat dari saya lihat dari saya lihat di Excelnya yang itu Pak, laporan bulanan itu pasiennya yang datang sedikit ya Bu Dwi ya, jadi akhirnya yang bisa diperiksa juga sedikit. Nah karena itu di sini kami mendorong mengingatkan lagi Bapak Ibu dari Puskesmas ya, tolong untuk meningkatkan lagi penemuan suspek tersebut ya, untuk sputumnya gitu ya, untuk bisa nanti diperiksa dengan TCM ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu saya lanjutkan saja. Nah jadi ini untuk yang CDR kita masih kurang dari 70% ya. Sukses rate kita, jadi kita pun sebelah paling sebelah kiri ya. Kabupaten Kapuas masih tergolong risiko tinggi, di mana CDR-nya penemuan kasusnya aja kita tadi nggak sampai 20% ya. Kemudian untuk sukses rate-nya kita juga 80% ya, artinya kita masih risiko tinggi. Nah jadi ini mohon Bapak Ibu dari Puskesmas ya yang hadir meningkatkan penemuan pasien secara aktif terintegrasi dengan PISPK. Bahkan misalnya Bapak Ibu melakukan TLI ya, tes lacak isolasi, tolong ini juga bisa sekalian ya. Kemudian yang kedua melakukan surveillance aktif ya, penyisiran data di rumah sakit, meningkatkan kapasitas pemantau, kemudian laboratori, melakukan sinkronisasi dan seterusnya ya, membentuk jejaring. Nomor 8 ini menggunakan TCM ya, jadi mungkin rumah sakit mengetes dengan TCM kalau sputum yang dikirim juga sedikit gitu ya, tapi kalau sputum yang dikirim itu dengan Puskesmas ya insya Allah nanti rumah sakit juga bisa ya, seperti itu ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ini dia ya, ini secara nasional penggunaan TCM kita Kapuas ada Pak angkanya di ini ya, ada kan di oh iya tadi ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, untuk langkah-langkah yang perlu kita lakukan, mengingatkan kembali bahwa mohon untuk teman-teman dari Puskesmas ini nanti untuk merujuk yang terjangkau di sini ya, tentunya yang bukan pasiennya ya, sputumnya ya dari Puskesmas yang terjangkau. Rasanya ini sudah menjadi kesepakatan yang lalu ya Pak ya. Sudah menjadi kesepakatan, tolong untuk ditingkatkan ya, kita rujuk spesimen tersebut dari Puskesmas ke Pasienkes yang mampu TCM yang di rumah sakit ya.
dan untuk investigasi kontak, ya kontak. Kalau misalnya COVID itu kan ada lacak, ya lacak. Terus TB pun juga seperti itu, karena ya TB juga ini udah lama sekali ya, tapi tentunya kontaknya ini juga mohon untuk dilakukan terhadap semua kasus TB maupun TBRU. Jadi tidak hanya yang serumah, mungkin karena dia mungkin sering kemana ya, yang namanya kontak erat untuk TB ini juga mohon untuk bisa dilakukan pemeriksaan dan tentu gejalanya ada gejala dan seterusnya ya, seperti itu. Ya mungkin ini untuk tata cara. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk tata cara pengiriman spesimen ini diingatkan kembali. Jadi mohon nanti untuk puskesmas ya, itu untuk ada pengantarnya dari puskesmas. Ini tentu perlengkapan dari kuat sekutumnya ya, yang sudah ada isinya ya. Jadi nggak cuma pengantarnya doang. Ada pengantar dari puskesmas. Mohon Bapak Ibu dari puskesmas fotokopi KTP suspek. Ini termasuk para kontaknya ya. Seharusnya ya. Iya, para kontak erat ya. Iya. Kemudian fotokopi kartu BPJS bulan dia punya, dan format TB ya. Dan tentu ini semua menyertai sekutunya. Ya, nanti ini dikirimkan ke rumah sakit. Nah ini kita sudah melewati puskesmas ya di awal tahun 2021 menyampaikan perihal ini ya. Nah, tapi mungkin masih rendah ya Pak Bambang ya, karena tadi kita lihat di sini masih seperti ini evaluasinya tadi mana gitu. Nah ini ya masih dari hanya 20 ya, 18 ya, 25, 32, 19 ya. Dan ini pun ini bisa dipisahkan mana yang dari Pusma atau mana yang dari internal rumah sakit sendiri, bisa ketahuan kan ya Pak Niti ya? Kalau masuk poli Mbak, oke. Bisa ya. Artinya kita bisa tahu apakah 19 ini yang 19, 32, 25, 18, 20 apakah proporsinya justru lebih banyak dari dalam rumah sakit. Nah, ya. Ataukah banyak ini kiriman-kiriman seperti dari luar, dari puskesmas. Ya. Nah, dari puskesmas ternyata masih sedikit sekali ya. Nah, jadi mohon Bapak Ibu di sini ada puskesmas yang hadir, mohon nanti untuk bisa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita mungkin diskusi nanti saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Bu Tri. Untuk menyingkat waktu ya Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini tujuan kita untuk peningkatan penggunaan TCM. Jadi ini asal nanti penggunaan TCM tinggi, ini nanti teman-teman dari Puskesmas yang mengirim spesimennya ke rumah sakit. Awalnya biasa itu investigasi kontak di kontak erat itu dapat terduga ada gejala batuk lebih dari 2 minggu, itu yang dikirim. Intinya itu yang siang ini ya. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mengutarakan kira-kira kenapa kok sampai sekarang itu masih sedikit yang masih yang mengirim, padahal yang kalau nggak salah bulan November kalau nggak Desember kami koordinasi dengan di sini untuk melakukan ini seperti yang dipaparkan tadi. Kalau mau mengirim spesimen, syaratnya identitasnya ini sudah selesai. Jadi kemarin kami diskusi dengan Putri sama Bu Neti, kalau seandainya teman-teman Puskesmas masih sibuk untuk
mungkin vaksinasi ya, untuk screening COVID segala macam, kami siap untuk melakukan jemput bola. Artinya begini, dari Anjir, dari Barimba, dari Melati, dari Semat, kira-kira hari apa bisa mengumpulkan spesimen, nanti kami yang ambil, kami serahkan ke rumah sakit dengan catatan identitasnya lengkap, begitu. Ini untuk membuka diskusi ya. Jadi nanti teman-teman dari puskesmas bisa mempertimbangkan yang begini. Walaupun sebenarnya ini semuanya tugas puskesmas ya, tapi nanti yang Bapak Ibu yang di intern rumah sakit bisa lebih leluasa juga nanti penggunaan untuk TJM-nya, karena dapat informasi dari Pak Satria, kalau nggak salah TJM kita itu expirednya bulan 22 Agustus Pak. 22 Agustus. Berarti ya 2 bulan pas lah kalau bisa ini dikejut ya, alhamdulillah syukur ya, daripada membazir gitu ya. Mungkin itu ya, mungkin ada yang didiskusikan. Jadi yang pertama kira-kira syukur-syukur masalahnya apa, terus nanti kalau seandainya ada kesepakatan bisa tanggal ini hari ini bisa aja dinas kesehatan nanti mengirim ke dinas, alhamdulillah lagi. Jadi banyak lagi, ya. Mungkin itu ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ke masalahnya di mana? Iya, masalahnya di mana? Di puskesmas, gitu. Apakah ada kendala-kendala di puskesmas? Atau mungkin ragu tentang definisi terduga? Iya, seperti apa? Iya, silakan. Nanti kalau ini kesepakatan ini yang ini nanti kita sepakati, insya Allah nanti kita distribusikan informasi ini ke seluruh puskesmas. Gitu. Terima kasih, silakan. Ini untuk kebaikan kita sama-sama ya. Oh ya, silakan. Nyaring ya. Saran boleh. Sekarang TB 05-nya untuk pemeriksaan TCM kan kita punya nomor kode unik. Nah, kalau yang spesimennya dari puskesmas, apakah rumah sakit juga yang membikinkan TB 05 online-nya atau puskesmas sendiri? Atau dinas? Mbak Neti deh. Kalau TB 05 yang dari Polri yang Fungsinya ditulis ya. yang puskesmas ngirim itu nanti susternya kan akan masuk ke akun mereka masing-masing. Nah, maksudnya kan ke suspeknya puskesmas kan lah. Nah, itu berarti yang membuat TB 05 online-nya puskesmas. Ya, tulis berarti yang membuat. Kecuali pasiennya masuk poli. Ya. Kecuali pasiennya masuk poli. Kalau cuma sputumnya doang. Kalau pengirim sekutumnya aja yang ke rumah sakit, Berarti yang berarti yang mengirim puskesmas lah. Soalnya kemarin ada Kupang mengirim, tapi cuma sampelnya aja, mengirim ke TCM karena masih belum tahu, jadi rumah sakit yang menyiapkan Bukan usah ketemu hari ini Bu ya. Ya, oke, makasih. Ya. Itu nomornya tuh nggak ada di TB 05-nya, kode uniknya. Maksudnya nggak dicantumkan di. setelah online baru kita cantumkan di tertulisnya di pengantarnya. Berarti tetap jadi punya puskesmas itu. Iya. Kalau sputumnya yang berjalan, tapi kalau yang ke poli itu nanti di rumah sakit ya. Jadi kan kemarin kiranya kayak gini kan, Bu, saya ada ngomong juga sama Neti. Kalau misalnya kita dapat suspek, terus ini sampelnya kita kirim ke rumah sakit, pikiran dari puskesmas kan gini, takutnya itu kan jadi suspek apa namanya, suspek rumah sakit. Otomatis kita dari puskesmas kan jadi target juga suspek. Iya, betul. Ya sudah kejawab ya. Iya. Sudah kejawab. Jadi tetap lampunya Mbak Putri ya. Kalau sputumnya saja. Sputumnya aja. Tapi kalau manusianya Masuk poli. punya sakit ya. Oke. Pasti ada jawabannya sudah. Ada lagi? Putri silakan. Ini Pak Bambang, kan ini kembali kode uniknya ke masing-masing puskesmas. Kan ini baru ya, otomatis lihat nanti banyak kendalanya nih untuk hubungin puskesmas ya Pak. Misalnya kan biasanya
Ya, kalau ikut gini kan dia udah tahu. Siapa tahu nanti kan petugasnya beda. Dia pasti nggak tahu kan. Jadi gimana kami hubungin untuk TKP yang giring? Mungkin nanti kan setelah ini ada kesepakatan, nanti kami kami buat surat ke tiap puskesmas. Enggak, dari labnya, dari labnya dari Bu Dwi itu loh ya Bu, yang maksudnya yang dimana nanti mengontak ke Yang kontak person yang ke puskesmas. Iya. Kalau untuk nanyakan misalnya ini ada yang ketinggalan nih data atau apanya, kan harus punya kontak. Kontak, iya kontak personnya. Iya. Bukan, nanti kita Kasih bisa nomor hubungi telepon nanti. juringnya, apa nih? Ke Ininya Bu Neti Japan. aja ya. TV ini. Berarti person in charge-nya Bu Neti itu. Nanti alurnya dari Bu Neti nanti ke puskesmas, nanti kita buat anunya. Iya, berarti Bu Dwi dari timnya lab kalau ada masalah Bu itu kontaknya misalnya Urutnya ke ke Bu Bu Neti, ke Bu Neti. Nah, ke Bu Neti. Masalahnya kan ini sekutu ya, kalau Iya. sekutu itu kan nggak bisa lama, ada jangka waktunya. Jadi kita misalnya kontak itu minta tolong untuk direspon cepat gitu. Oh iya. Nggak bisa diperiksa dulu, habis itu tanya di lapangan. Bisa kok pada uniknya harus ada. Oh, di TCM-nya. Kode uniknya dulu. Oh, gitu ya. Nah, berarti nanti gini, Mbak Neti tolong dari dinasnya itu juga memberitahu puskesmas kalau ngirim datanya lengkap. Iya. Terus koordinasi juga dengan Bu Neti. Jadi nanti Iya. teman-teman ngirim ke rumah sakit ini, dia sudah harus memasukkan ke SIPP aspeknya. Iya. Jadi akan muncul kode unik itu. Iya, tolong dicatat ya ini ya, di stabiloin. Jadi dari puskesmas kalau mau ngirim itu Sudah masuk sudah ke SIPP. dimasukkan ke SIPP Iya. sehingga rumah sakit nggak perlu repot-repot untuk kode unik dan sebagainya ya, gitu ya. Oke. Ya, makasih. Satu lagi itu kalau ngirim sampel itu kan ada syarat tertentu ya syaratnya itu. Kadang kita banyak nolak itu nggak memenuhi syarat. Cuma air biur aja, terus ini apa namanya? Kalau itu pun memenuhi syarat biasanya sedikit jumlahnya, jadi kita nggak ini. Sarannya gimana nih bagusnya kira-kira sih? Nanti yang untuk puskesmas kita ini. Kadang tuh kalau kami tanya ke pasiennya dia susah untuk mengeluarin ini biasanya. Oh, iya. Syaratnya, jadi dari pasien. Berarti itu dari puskesmas ilmu pengeluaran dahaknya itu yang ya apa katanya Bu Kris saya? Minum manis, ya Bu Kris saya berapa itu? Nah itu. Minum manis malam, jadi nggak cuma Pak, inilah dahaknya lah, harus inilah. Tapi kita harus cerewet masih tahu malamnya minum manis, lompat-lompat minum gitu ya Bu Kris saya. Gitu. Itu nanti berarti makasih Bu Dwi, ini berarti puskesmas mohon untuk lebih mengedukasi lagi bagaimana cara untuk mengeluarkan. Ini dicatat juga ya, jadi inti sebenarnya seperti itu ya. Iya. Lagi? Untuk pos putus kira-kira gimana Kak Wawan? Kita kan banyak yang nggak memenuhi syarat, jadi kan banyak yang kita buang tuh pos putus. Jadi mungkin agak banyak kita ini Perlunya. posnya. Kalau amprahannya dari selama ini Ke dinas. alurnya ke dinas dari TFK kan? Iya. Memang ya, cukup nggak? Selama ini Cukup kalau aja. kita biasanya bayarnya kita masih Oh, nggak ada masalah ya. maksudnya yang tidak memenuhi syarat Bu ini? Potnya Ya, spotnya Rusak. kan enggak kan banyak terbuang toh karena nggak memenuhi syarat sampel-sampel tadi. Oh ya. Jadi kita mutusin. Jadi ya amprah aja nggak apa-apa nanti kalau ganti atau mungkin nanti amprah itu di provinsi juga tinggal ngambil kok kami nggak apa-apa. Oke, terima kasih informasinya. Jadi dari pots putu nggak pernah ada kekurangan ya? dalam pernah sih Bu selama ini ada. Oh iya, Secara berusaha mungkin bukan. iya, yang kurang. Iya. Kan maksudnya mubazir gitu. Mubazir Kebuang maksudnya. gitu. Maksudnya Budi mubazir ya? Mubazir ya ucap dapat tapi kadang kebuang kan Iya, gitu iya. maksudnya ya. Nggak apa-apa. Ya, Bapak, ya, terima kasih informasinya. Ada lagi Pak Rian atau lainnya? Dari puskesmas kendalanya gimana? Apa? Dari puskesmas kendalanya gimana?
Kalau dari rumah sakit, ayo silakan. Rumah sakit udah siap ini. Masih udah siap, Tinggal kita puskesmas. Atau memang nggak ada yang datang dengan keluhan ini kali batuk lebih dari 2 minggu. Memang susah mencari sekarang. Ya kita ikut kita kan sudah nggak ada lagi, kita kan sudah ke rumah-rumah kalau tapi rasanya itu tuh sudah nggak ada lagi. Ya, maaf Bu Krisna, kalau Iya. di wilayah itu ada berapa yang pengobatan masih yang aktif yang pasien? 10. 10. Kalau di maaf ini kita diskusi ya Iya. sesuai dengan yang di buku juknis kita. Jadi kalau seandainya ada satu yang pasien, ini seperti yang kami sebutkan tadi. Jadi kalau bisa ada investigasi kontak di kontak erat dengan pasien positif TB. Nanti seandainya itu dicatat. Terus yang punya di mana dia kerja ada 10 orang, ada 15 orang. Diinvestigasi kira-kira yang punya gejala batuk lebih dari 20 itu yang diperiksa gitu aja. Jadi nanti untuk target pencapaian SP memang adanya segitu ya segitu, nggak apa-apa. Tapi kita udah usaha gitu. Moga-moga nanti teman-teman yang lain juga begitu. Terima kasih ya. Ada lagi mungkin kendalanya? Karena COVID ya. Semua Rasanya banyak nggak jujur Pak, cuma bilang batuk 2 hari. Takut. gimana darah Boce? Iya, takut mungkin, jadi batuknya cuma 2 hari tapi ada darah. Hasil TTM-nya merah, tadi kan batuknya udah lama. Jadi ngotot-ngototan sudah. Iya. Ya saya takut bilang batuk. Mungkin dianggapnya batuk-batuk lama selama ini biasa saja, pakai Pneumomix gitu kan. Dengan itu TB. Terus implementasinya kayak apa ya? Kenapa? Jalan keluarnya kayak apa begitu? Satu-satunya edukasi lagi ya, balik lagi ke edukasi bahwa batuk biasa yang dianggap biasa selama ini itu bukan hal yang biasa. Mungkin seperti itu, dan bahwa TB ini lebih apa ya namanya? Ya kayak COVID sih sebetulnya Iya, ya. sama. Kayak COVID, cuma menangnya TB ini lama ya, orang ketularan tuh nggak langsung kayak COVID gitu langsung ini, dan menangnya TB juga ada obatnya gitu. Nah, jadi kembali lagi edukasi bahwa ini edukasi mungkin bisa di dalam gedung atau juga bisa kalau di dalam gedung tiap hari kunjungan pasien itu kan ada yang menunggu untuk dipanggil atau nunggu lagi divaksin COVID ya, nunggu observasi 15 menit itu juga bisa disampaikan bahwa ini ada TB, ada batuk yang nggak biasa, ini harus kita inikan. Artinya informasi kan dipastikan ditingkatkan lagi. Kemudian juga mobile speaking misalnya yang dengan mobil-mobil pusing itu ya, meningkatkan edukasi ya. Cuma memang yang seperti itu, oh ya ini rapat-rapat kan mungkin masih ada ya, rapat-rapat puskesmas ya dengan lintas sektor ya, ini juga perlu kita angkat seperti itu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. TB ini masuk di PSPK ya? Iya, ada di itu ya, di pertanyaannya di mana? Itu tuh pemerintah yang saya kerjakan itu. Iya. Berarti yang di tabel tadi di itu Pak, di CDA sama SM tadi ada yang pakai itu. Nah, sekarang ini kan puskesmas lagi aktif sama lurah sama RT mendata siapa yang mau divaksin. Iya. Nah, itu bisa sekali Bisa dilakukan numpang. itu. Adalah di rumah ini yang batukan. Batukan berdahak aja. Kadang-kadang masyarakat berdahak itu kayak tadi Mbak Oce bilang baru 2 hari, padahal berdahaknya sudah sebulan. Nah, itu boleh tuh ketangkep tuh di situ gitu kan. Jadi kita tidak hanya siapa mau divaksin, tetapi siapa yang batukan. Nah, batukannya baru 2 hari, saya nggak percaya kalau mau 2 hari batunya misalnya grok gitu ya, banyak dahnya. Nah, ini masih udah berbulan-bulan ini. Nah, kayak gitu mungkin ditangkap aja. Jadi kita tidak hanya menangkap siapa mau divaksin, tetapi juga siapa yang batukan. Nah, tangkap gitu. Jadi waktu itu puskesmas satu selat ya. Selat waktu itu melayani vaksinasi sambil bawa pot sputum. Nah, jadi dia ada meja siapa yang batuk gitu. Tapi batuknya juga tidak
kalau kayak tadi bilang batuk baru 2 hari, oh jangan percaya. 2 hari, anggap aja itu udah lama. Artinya kita manfaatkan pos-pos vaksinasi kan dikerubuti nih sama rakyat dari berbagai penjuru dunia nih, pos vaksin nih kan, yang mau banyak tapi yang bisa disuntik dikit. Nah, manfaatkan itu untuk menyediakan pos itu. Kuping kita misalnya dengar ada di situ nenek-nenek kruk batuk. Nah, didatangi, nih, tolong nih, kemarin nih, langsung kumpulnya dari situ. Kalau udah pulang lagi, jemputnya susah lagi gitu ya. Nah, kan banyak tuh orang yang ngantri itu. Nah, itu bisa itu untuk memanfaatkan momen yang ada. Kalau udah pulang ke rumah masing-masing susah, ya. Nah. Lagi kan? Tolong. Mungkin saya di sini dari mewakili teman-teman dari puskesmas. Karya saya kan salah pengertian. Saya kira kan kami bila survei kontak rumah, bila ada yang batuk bergejala tuh kami periksa di lab, kami nggak tahu yang harus dikirim ke TCM. Jadi kan biasanya seandainya dia ada batuk, ada keluhan, kami tes kalau negatif ya sudah ya, nggak sampai yang diperiksa kayak gini. Kalau gini kan sudah tahu kalau Bu intinya apa. Mungkin teman-teman yang lain juga kayak gitu. Kalau puskesmas kami gitu Bu, misalnya PSPK di dalam rumah diketahui ada gejala gitu, kami minta darah, kami periksa di lab kami nggak langsung dikirim TCM. Iya, nggak apa-apa. Berarti habis ini langsung tahu ya. Nanti arsip saya kan baru hari ini. nanti arsip apa namanya surat yang dari dinas dibuka lagi. Oh ya, ditanya gitu nanti. Boleh. Sudah fokus ke Ya, fokus. Karena itu salah satu harapan kita tuh mengingatkan teman-teman lagi. Terima kasih banyak ya. Semoga ada kesempatan waktu untuk di sini. Kalau mungkin Bu Frisna saya lihat di Facebooknya sering vaksinasi, ya nggak apa-apa, nanti saya ambil, saya kasihnya ke sini. Iya. Nanti aku dihayu-hayu di semua grup. Ada kampus-kampusnya Pak. Iya. Di Facebooknya kan lancar itu yang melatih. Nah, ambilnya kan. Yang ada kampus-kampusnya Pak. Jadi cetak tebal, jadi mereka bisa tahu. Terima kasih ya Bu Frisna ya. Jadi sekarang bukannya nggak laku SPS ya, tapi kebetulan ada fasilitas yang lebih bagus, yang lebih canggih, lebih akurat, lebih macam-macam, lebih cepat. SPS kan 3 hari ya Bu ya. Kalau ini nggak pakai 3 hari kan? Langsung. Terima kasih Bu. Terima kasih. Nanti teman-teman yang lain bisa begitu. Iya. Apa Bu Twi? Silakan. Kalau menurut saya bagus sih, nggak apa-apa. Diperiksa BTA dulu nggak apa-apa, tapi jangan dibuang, bisa dikirim. Jadi untuk cross check antara BTA sama ini. Jadi kita bisa melihat tuh apa penilaian daripada BTA puskesmas. Sekalian untuk proses ya. Kalau itu jadi kesepakatan kira kayak apa nih? Kalau saya apakah langsung bukan jadi 2 kali biaya? Apakah langsung atau apa namanya mampir dulu ke puskesmas dulu baru di sini? Kalau enggak salahnya itu Pak. Kalau dulu di puskesmas kan misalnya meragukan atau yang hasilnya baru rujuk untuk DTM. Cuma langsung orangnya pasti minta. Tapi cuma gini Bu, masalah kan sekarang sini ini ada dahak nih, ada dahak sudah di depan mata. Dahak itu kalau kita dengan SPS sebetulnya kan dahak sekarang, dahak besok lagi kan, berarti ini perlu waktu besok lagi ya. Nah jadi maksudnya Bu Dwi itu yang saya tangkap yang Bu Dwi ya, itu dahak yang ada di depan Bu Asuh di depan mata nih, didulit, taruh di di smear di kaca itu, sambil itu dikirim gitu ya Bu Dwi ya. Nah sambil dikirim. Nah iya. Kalau bisa jadi yang dites sama Bu Arus nanti nggak kelihatan negatif Bu, karena kalau pakai alat yang pakai sputum biasa, pakai sekian banyak baru bisa positif, ya kan? Tapi kalau TCM seketil aja udah langsung ketangkep. Itu kelebihan dari TCM, gitu ya Bu Dwi ya. Nah, gitu. Jadi kalau kesimpulannya kira-kira gimana? Kesimpulannya kalau kita merujuk kepada, tapi Mbak Neti ada nggak sekarang indikator puskesmas akan dinilai SPS-nya?
atau gara-gara ada TCM ini langsung semuanya itu dimaafkan gitu loh, hanya dimaafkan. Kalau Kayak ke TCM saja. Hanya follow up aja Bu. Oh ya. Nggak boleh TCM. Nah, berarti untuk diagnosa, nah itu serbu TCM, ya. Selagi masih bisa dijangkau, selagi kalau jangkau nggak bisa lah, kirim ke sini sehanu tampil satu susah. Tapi yang dekat-dekat ini serbu ke TCM. Nah, nanti karena TCM bisa menangkap meskipun hukumannya cuma sekali aja sudah bisa ditangkap. Nah, tapi follow up, nah itu dia Bu Asuh. Untuk follow up bulan kedua ya Mbak Devi ya, bulan kedua pengobatan, kemudian bulan ke berapa lagi? 5, lupa saya 5. Nah ini baru itu pakai SP, nggak pakai S ya, nggak SP ya, saya pakai SP. Nah itu baru pakai mikroskopis. Jadi keuntungannya dengan alat TCM ini lebih cepat terdiagnosa, lebih akurat, pasien lebih cepat bisa diobati. Gitu. Nah, kita punya puskesmas yang di kota nih, ada Selat Melati, Pulau Telok dengan jumlah penduduk yang lebih besar di Kabupaten Kapuas. So pasti ketangkapnya juga bisa kemungkinan lebih banyak karena kalau saya nggak pernah ke pasar, kalau ke pasar itu dengar itu yang jual sayur kok itu juga dengar ini udah banyak sekali gitu. Pasti kalau saya ngasih potong kadang-kadang udah tuh langsung Mbak Bi langsung puing langsung kelihatan ya. Ada Jadi komentar itu, ada komentar kan? maksudnya itu ya Bu Dwi ya, Begitu kan? tadi ya. Nah gitu. Terima kasih. Jadi untuk yang langsung untuk diagnosa langsung saja karena saat ini untuk diagnosa yang untuk TCM tidak SPS tidak terlalu ya, kecuali yang puskesmas jauh. Lagi satu lagi pertanyaan. Ini kan kita sudah TCM. Kalau kita itu ternyata positif, nomor labnya kan dan otomatis punya rumah sakit. Jadi kalau kita puskesmas mau online lagi itu nomornya apakah itu pasien rumah sakit atau pasien kami untuk penemuannya nanti? Kan beda-beda Bu, ada lagi untuk itu pasien apa itu punya rumah sakit atau nomor seri labnya? Oh iya. Ya, mana itu Mbak Neti? Iya, jadi kan tadi kan suspeknya mirip puskesmas, nah di entry lah ke SITB kan. Nah, setelah itu ngisi mikroskopnya, rujuknya ke RSUD. Nanti di SITB labnya akan muncul ke SITB rumah sakit. Nah, labnya nanti yang ngisi rumah sakit. Nah, kembali lagi nanti ke puskesmas secara otomatis di SITB sudah terisi. Berarti tetap pasien menerima gitu. Labnya aja, Pasangan punya puskesmas sama kayak terima pasien dari rumah sakit itu kan cuma kayak gitu. Ya. Rumah sakit juga akan menerima nanti pasien suspek dari teman-teman puskesmas. Nanti mereka lab yang akan mengisinya untuk nomor-nomor labnya, kemudian dikembalikan lagi ke puskesmas itu secara otomatis nanti akan muncul nomornya. Yang dari puskesmas itu kan sebelum ngirim kan puskesmas bisa dulu untuk lebih ini kan. Nah dari rumah sakit kan bisa juga dari kata Babi. Yang untuk nanti nomor ininya, nomor tetap satu aja kita pakai gitu kan. nomor yang mana? Yang mau yang di TCM aja kita ambil. Mana yang paling relevan? Nomor lab kan nomor lab yang rumah sakit nanti. Enggak kan maksudnya kayak gini, kan kami sudah SBS, kalau mereka positif punya kami, lagi TCM masuk aja kan di SITB pasti masuk Pasti tuh masuk. kayak BTA Dan nggak bisa bisa orang bisa double periksa nanti. dari puskesmas karena kan puskesmas mengirim untuk TCM nanti di bawahnya itu ada lagi TCM rumah Iya, sakit kan ada nah pilihan. kan ada dua Satu mikroskopis, satu TCM. Ya kan nanti karena kan nanti yang di SITB coba dibuka. Berarti tidak masalah. Tidak ada masalah. Iya, Satu TCM tapi tetap suspek satu pasien ditutup misalnya. Ya, jadi misalnya ada satu pasien itu dia dites BTA dia dites TCM dia, dua-duanya positif, no problem ya. Nah, ya sudah. di riwayat itunya coba diklik pasti ada keluar Kayaknya gini-gini kalau diomongin di grup WA susah. Bisa. Udah ngerti nggak lagi, jadi udah tahu nih gimana. Ulang lagi. Itu kan bagus Bu untuk ini, untuk koreksi juga. Iya. 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 Ya, oleh karena itu kita ketemu Bu. Iya. Oke. Tapi itu nggak bermasalah nanti di klaim ya.
Kan di masing-masing pemeriksaan itu ada klaimnya. Iya. Double biaya. Double biaya. Klaim hanya untuk catering Pak. Klaim hanya untuk catering. Catering saja. Enggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Oh. Klaim hanya untuk catering itu banyak Hanya isinya. untuk kartis aja. Iya. Tapi kalau follow up, Kalau apa? Nggak bisa TCM. oh iya, enggak maksudnya teman-teman yang melakukan smear follow up. Enggak dibayar lagi. Oh iya sudah. Itu udah lama ya, udah lama. Oh iya. Ada nggak diperiksa lagi? Berarti yang baru ini yang dibayarin TCM ya, yang berarti ya. Lama juga. Oh udah Udah lama lama. juga. Kalau yang SPS sudah lama, udah terbiasa dengan kondisi. Iya iya iya. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak? Ada lagi? Nah, catering tuh nanti ini mungkin di akuntansi bisa menjelaskan. Jadi misalnya terpakai dua, satu error, satunya ada hasil, nah error itu nggak dibayar kan itu sudah dari sana. Nggak dibayar. Ada untuk misalnya terjadi error itu banyak faktor yang dilihat. Oh ya. Error nggak dibayar. Iya. Kalau satu hari Bu Dwi ini kan pasien TCM kita kan multifungsi nih. Yang satu kadang-kadang untuk pasien COVID, terus ada juga untuk pasien TB. Itu dialih-alih begitu dalam satu hari tidak masalah ya? Biasanya Bu kami selesaikan yang mana dulu urgent. Oh yang urgent dulu mana? Tapi bisa ya, maksudnya dalam satu hari itu maksudnya enggak, artinya mesinnya nggak suruh istirahat dulu capek lama bisa TB gitu. Artinya bisa ya Bu ya? Bisa aja ya. Biasanya kita dulu kan yang COVID untuk pasien dulu. Yang iya itu dulu ya. Soalnya kan waktunya lebih lama. Iya, betul. Lebih lama pemeriksaan TB. Oh, untuk running itu. Oh, gitu. Ya. Ada lagi? Kalau untuk sampel yang puskesmas suatu pagi. Tadi banyaknya biasa. Suatu boleh sekarang pagi boleh, pagi Dua. Anjir banyak itu. Jadi untuk TCM ini nggak usah SPS nggak usah. Saat ketemunya saat ini juga bisa. Sewaktu-waktu dia datang. Oh iya sudah. Jadi nggak pos putusnya berapa banyak? Dua. Oh iya. Dua ya. Nanti diajarin ya cara mengeluarkan darahnya seperti apa ya Bu ya. Yang di cara masukkan tujuh tadi Bu sama anjir. Nah, kualitasnya yang kita yang kurang. Kualitas sputumnya itu. Oh iya. Kalau bisa pagi sebelum Gosok gigi. makan ya boleh berkumur keluarkan darah antar ke puskesmas. Biasanya kalau di rumah sakit kan seperti itu rata-rata sih alhamdulillah Oh bagus. gitu. Iya. Anunya Benar. iya Iya, benar Bapak Ibu. Jadi yang di puskesmas ya, kita harus menguatkan edukasi, ya, menguatkan edukasi kepada pasien. Ya, kita kira pasiennya paham, ternyata enggak. Hanya liur lagi gitu ya. Nah, oke, mohon dikuatkan ya. Caranya kan ada ya. Malam harus minum manis dulu, gitu ya Bu Krisna ya. Minum manis, kemudian paginya jangan gosok gigi dulu. Begitu pertama bangun, puing, langsung dia keluarkan darah gitu ya. Sebelum darahnya selesai, umpat dulu gitu ya, Bu Krisna ya. Umpat dulu, tak nafas dalam, baru dikeluarin. Itu ada ilmunya ya. Sekali lagi ini harus dikuatkan edukasi. Ya. kalau memang susah bisa diprovokasi batuk. Oh gitu. Oh, iya. Tapi baru bangun pagi ya. Provokasi batuk Iya. pakai ambroxol. Oh gitu. Oh iya lupa kasih minum manis, kasih gigi, kasih apa aja ya dari puskesmas ya. Ya. Ada lagi? Ya. Ya itu masalah sebagai feedback. Laporan saya itu masih agak bingung, masih masalah laporan sakit. Jadi cuma memberitahu kalau laporan sakit terjadi sekali sama yang SAS COVID itu saya cuma memasukkan data saja. Cuma kalau penggunaan keluar yang dari kayaknya masalah sudah laporannya. Jadi saya cuma punya laporan saja. Ya nanti laporan saya itu kan sudah 11 kali yang TB RO biasa sama yang SAS COVID. Itu aja sih, jadi mau jawab Pak Dekman juga otomatis yang ada
yang bikin ke jadi tiap 3 bulan itu saya minta datanya dari pihak lab bersihin aja gitu. Jadi, Mbak kalau yang nanti Pemakaian. pemakaian langsung ya. jadi kalau yang obat ED kita cek ED yang Agustus nanti gimana Pak, misalnya ditekan harus dihabiskan sebelum Agustus ini bisa, apakah kami memusnahkan dari farmasi sendiri atau gimana? Jadi puskesmas nih. Puskesmas ya. Kami sudah diskusi dengan Putri sama Bu Neti. Kalau puskesmas sanggup kapan, saya agak sempat ke rumah sakit, kami ambil Untuk sekutunya. Iya. Nanti biar dijawab itu nanti yang Mbak Ika. Mantannya banyak kok Kak. Iya. Mantannya yang tidak ada hook. Iya. Jadi minggu-minggu ini lagi tren. Tidak ada hook. Iya. Kalau belum Bu Ika, boleh juga Bang. Iya. Itu untuk pelaporannya ya? Ada ED-nya lah, misalnya Ada. itu mau ditekan sebelum habis, tapi kalau tidak habis nanti apakah dikembalikan ke dinas atau kami yang usahakan dari farmasi di sini gitu loh Pak. Oh iya. Itu cuma nanti kita anu bahas ya. Katakan ya Mbak Neti ya. Kita koordinasi juga ke. Ke instalasi provinsi. Kalau Ya, dicatat. terima kasih ya Bu. Terima kasih. Dicatat ini ditanyakan. Oke, ada Lagi? Ya siap. Anu. Pak Bambang, tiap Iya. puskesmas punya transport untuk pengiriman sampah apa? Bu, saya ini DPA-nya beda-beda anu Bu Prisna atau mungkin Bu harus ada yang menginformasikan. Mungkin dari BOK, dari dana mana yang bisa mengirim ke anu ada ya? dikirim ke rumah sakit gitu ya, Bu? Iya. Anu yang maksudnya transportasinya. Oh iya. Yang puskesmas berarti ada Ada. Ada. Itu di box ada, menu box ada ya Bu Prisna ya. Ada di menu box. Jadi kalau tolong puskesmas ada Bu Dwi itu di menu box Bu BOK. BOK puskesmas itu untuk UKM namanya yang 60% itu ya. Nah, itu jadi mohon Bapak Ibu itu di juknisnya Kementerian Kesehatan itu di situ sudah disediakan menu-menu untuk biaya transport pengiriman spesimen. Spesimen apa? Ya apa aja. Apa aja. Karena kita TB termasuk di dalam SPM, ya, TB termasuk program prioritas, maka ini juga harus diinikan. Jadi kalau kepala puskesmasnya nggak ngelirik itu, gitu ya, tolong dikasih tahu Bapak Ibu ya. Jadi ada ya, ya. Ada Bu Dwi, ada mereka. Lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan dong, jangan. Ini jam 1 dipakai. Sebenarnya kalau ada punya box yang ada suhunya, Oh maksudnya box anu kan? Bantuan untuk operasional. Oh iya iya. Transport Gimana? tuh maksudnya tempat untuk Oh iya iya. vakum. Kak Kira Jangan BOK. Termosnya Pak, termosnya. Termos. jadi Cool box. kulbong itu kan ada yang suhu tuh. Sebenarnya kalau yang dari jauh seperti Sungai Hanyut itu yang bisa kirim ke sini, asalkan suhunya itu terjaga gitu loh Pak. Iya iya Selama iya. ini saya lihat suhu itu diabaikan. Iya iya iya. Ini di Sebenarnya masalah pada saat box. pengiriman Iya, iya. kita tolong puskesmas untuk buat ini pengantar untuk sampel dengan suhu berapa gitu. Nanti kami terima suhunya berapa. Iya. Nanti kami buat surat untuk menindaklanjuti ini ya. Terima kasih tentunya. Iya. Saya kira 12. Suhu banyak pengaruhnya untuk hasil laboratorium. Oh gitu ya. Suhunya harus berapa Bu Dwi? Suhunya berapa sih Berapa? Mas untuk Mbak Bisa Neti? itu terjaga itu sekitar 4 sampai 8 Hampir kayak apa? kalau yang jauh. Iya. Dikasih aja es, tapi Iya. nggak boleh kontak esnya dengan sampel. Jadi Oh, harus iya, iya, iya. anu dulu dikasih apa gitu. Biasanya kalau lab itu cari yang bekas-bekas, jadi seperti aluminium foil di UTB itu kita minta, itu kita bungkus esnya di situ, baru dikasih.
Nanti biar koordinasi dengan Bu Neti ya. Muka-muka teman-teman udah hafal juga ya. Sudah. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin ada Bu Dwi. Kalau seandainya kami yang dari Puskesmas itu mau mengirim spesimen ke Surabaya, itu untuk packingannya biasanya ada saran masukan nggak dari rumah sakit untuk teman-teman Puskesmas? Kalau saya lihat kemarin tuh saya nggak ada packing. Ya. Disumpul-sumpul sama apa tuh? Nah, gimana baiknya gimana nih? Sebenarnya kemarin saya sempat tanya juga. Kalau dari labnya itu masih belum standar. Jadi sebenarnya bisa untuk kalau untuk Goya memang bisa ditangani cepat. Tapi kalau kontak dengan ininya tuh apa bahan sampel itu sebenarnya nggak boleh langsung bersentuhan dengan misalnya es atau apa, nggak boleh. Jadi ada sekatnya ya? Ada sekatnya. Itu kan punya COVID banyak tuh di JFK tuh. Iya, iya. Bisa itu dimanfaatin Pak. Oh gitu ya? Saya kadang tuh kemarin tuh saya mau kasih tahu cuma dengan nggak enak tuh. Maksudnya jangan nggak enak loh, dikasih tahu aja. Saya Daripada membahasnya. tim itu kan punya sendiri, punya apa namanya SPO sendiri. Itu nggak apa-apa untuk kebaikan juga kok. Yang mana yang banyak di JFK itu yang mana? Yang Permos. Ada yang limbah untuk COVID itu Pak. Untuk COVID. Untuk COVID itu ada mereka botol. Oh yang kayak tromol kan Bu? Seperti ya Bu. Iya, kayak Yang kayak termos Obat. kopi. Obat. kopi, ya sakmene kan? Iya. Obat yang untuk obat biasanya kan tablet-tablet. Bisa segini kan Bu tingginya ya? Itu bisa dipakai ya? Banyak sekali tuh. Banyak. Iya. Itu bisa dipakai sebenarnya. Oh gitu ya. Standarnya di situ. Itu kalau pakai gimana calonnya Bu Neti? Nanti minta itu Ke GFK. GFK. Bu Rika bingung ngabisinnya gimana? Oh ya kita. Oh iya pas ya. Banyak itu. Karena itu kemarin keliru desain. Kalau bisa lihat dari awal, karena namanya COVID ini kan berkembang ya. Di awal-awal pedoman revisi 1 tuh disuruh menyediakan kayak gitu loh. Ternyata itu tidak terlalu dipakai akhirnya. Tromol-tromolnya itu bisa. Ada lagi yang untuk TBMDR Bu? Itu aja ya? Ini ya, untuk packingannya. Itu kan nanti ada label itu, ada logo, ada plastiknya, itu nanti ada petunjuknya Pak di situ. Di dalamnya ya? Di dalamnya. Iya. Berarti dulu untuk pengiriman setiap hari kerja bebas yang kita ngirim. Bebas saja sampai sore pun bisa. Kita kan cuma nerima aja. Kita jaga kan 24 jam. Iya. Yang tadi nih. Mana tadi? Ada gambar. KTP ketinggalan Bu. Apa? KTP fotokopi KTP. Bocil udah siang dia. Berarti kurangnya itu kode uniknya Pak. Oh ya nanti ditambah. Kode unik ya, kurang ya. Ya. Pas ini masukkan tadi, tahu ya di sini tadi. Iya, kode unik ya. Ini kan? Iya. Iya. Kode unik. Kode unik. Ya. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau kita diskusikan untuk kesempatan siang hari ini? Iya. Ada? Kalau nggak ada kita cukupkan sekian dong. Iya. Nah sekali lagi Pak. Ya, dua lagi boleh. Untuk negasin. Puskesmas berarti ngisi dulu SITB.
Nah, tulis Bu itu. ada kode uniknya, tapi tinggal masukkan hasil. Nanti kembali ke mereka. Kalau mereka nggak ini, kami yang nulis nanti kembalinya ke kami. Iya, pelan-pelan itu. Kembalinya ke kami. Iya, pelan-pelan. Untuk kepentingan kita semua. Diulang Bu ini kan. Pertama, Puskesmas apa tadi? Puskesmas kalau mau ngirim, Ini dasar-dasar SITB. SITB-nya isi. SITB. Laboratorium. TB 05 fisiknya dengan 05 online-nya diisi. Oleh puskesmas. Ya, Bu. Ya. Online-nya sih yang masuk ke SITB tadi otomatis. Nanti kalau tulisan itu nggak tercover di sini nanti dilengkapi di dinas berarti lah. Iya. Nanti ditambah lagi. Jadi rumah sakit hanya tinggal memeriksa saja. Ya. Karena TB 05 yang sudah di online kan di SITB itu bisa di print. Nah itu kodenya. Jadi nggak ribet Bu lah. Nggak ribet Ibu Dwi lagi. Pas itu. Sekarang berarti nanti jadi pasien kami semua. Iya. Iya. Setuju itu lah. Oke, terima kasih ya. Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu ya atas saran, masukan dan untuk kebaikan program di Kabupaten Kapuas. Moga-moga dengan pertemuan kita pagi siang hari ini, nanti informasi ini akan kita distribusikan juga ke seluruh puskesmas. Moga-moga dengan hasil yang kita sepakati nanti bisa. Yang jelas yang pertama untuk penggunaan cartridge kalau bisa lebih banyak lagi ya. Terus yang kedua nanti dengan penggunaan cartridge banyak, nanti SPM kita yang jelas juga minimal bisa mendekati target ya Putri ya. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Nanti itu ada Bu Fauzia ada lah di atau nanti pada saat di dinas saja. Di dinas saja ya. Mungkin itu ya. Jadi nanti hal yang berkaitan dengan hasil kesepakatan ini nanti akan kita tembuskan di sini. Nanti juga akan kami kirimkan ke puskesmas. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk kebaikan dan untuk peningkatan terutama penurunan kasus TB baru di Kabupaten Kapuas. Terima kasih. Kalau mungkin ada yang tidak berkenan, kami atas nama dari bidang P2 dan kita semua minta maaf, dan kalau ada hal yang ingin disampaikan lagi mungkin nanti ingat bisa saja disampaikan ke kami atau ke Bu Neti atau mungkin ke Bu Kabit ya. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada makan siang bisa diambil ya. Terima kasih.